Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir menemani kalian belajar. Kali ini kita akan membahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara bagian yang kedua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, subpokok bahasan yang akan kita lalui di hari ini yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun pembahasan kita tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara telah kita bahas pada video sebelumnya. Siswa-siswi sekalian, pertama-tama kita akan membahas nilai semangat para pendiri negara. Semangat mengandung arti, tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat dalam membuat perubahan. Semangat kebangsaan mengandung arti suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada negara atau bangsa. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Ada dua jenis pengertian nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme dalam arti luas. Yang kedua, nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti luas atau dalam pengertian positif adalah cinta atau bangga terhadap tanah air dengan tidak memandang rendah bangsa lain. Pengertian lain dari nasionalisme dalam arti luas adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara atau nation dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai cita-cita atau tujuan yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan dengan memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit atau dengan istilah lain chauvinisme pernah dipraktikkan di Jerman oleh Hitler pada kurun waktu tahun 1934 sampai dengan 1945, di mana Hitler menganggap bahwa Jerman di atas segala-galanya. Selanjutnya kita bahas pengertian dari patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang berarti tanah air. Arti kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang berarti seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering disebut jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya
Yang pertama, pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas atau kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, jiwa toleransi antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, lalu bagaimana komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila? Pertama-tama, kita harus tahu apa arti komitmen. Komitmen mengandung makna, sikap, dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa merupakan orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perumusan Pancasila, para pendiri negara memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan dan nasionalisme yang tinggi. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan nilai-nilai Pancasila digali dari budaya sendiri dan bukan dari budaya asing. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang walaupun mengalami cobaan yang luar biasa. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita untuk merdeka. Dan yang kelima, melakukan pengorbanan diri dengan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadinya. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, Pancasila sebagai dasar negara merupakan komitmen bangsa Indonesia yang sudah final. Pancasila sebagai dasar negara sudah final, artinya Pancasila telah menjadi konsensus atau kesepakatan nasional yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 pasal 1 yang berbunyi, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara sudah final terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana di sana dikatakan dengan berdasar kepada secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak tercantum kata Pancasila, namun anak kalimat dengan berdasar kepada memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas penafsiran historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI.
Selanjutnya, Pancasila dianggap sudah final sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dianggap penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena anggota PPKI berasal dari wakil-wakil bangsa Indonesia yang telah bersepakat untuk membentuk sebuah bangsa dengan dasar Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara yang sudah final mengandung arti menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara dalam bentuk perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara adalah tanda kesadaran dan cinta tanah air kepada bangsa dan negara. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita di hari ini. Sampai jumpa lagi pada kelas online berikutnya bersama Guru Cilacap Channel. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.